Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Rabu 8 Juli 2020 dalam pekan biasa yang ke-14. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil suci yang telah kita dengar bersama barusan, diceritakan Yesus memanggil ke-12 murid. Orang-orang pilihan Yesus ini bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan atau bahkan orang-orang yang memiliki kekayaan. Tetapi orang-orang pilihan pertama ini orang-orang dari latar belakang yang dapat kita katakan sederhana. Misalnya, mereka ada yang berprofesi sebagai nelayan, penjala ikan. Bahkan ada juga seorang pemungut cukai. Para murid dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita, yakni di akhir Injil yang telah kita dengar bersama di sana dikatakan dengan jelas, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Inilah perutusan yang diberikan kepada para rasul. Mereka diutus untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu diwartakan melalui memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yang pada intinya, kalau boleh kita refleksikan bersama, kuasa yang diberikan kepada para rasul ini yakni kuasa untuk membebaskan setiap orang dari berbagai macam bentuk penderitaan dalam kehidupan. Sebagai orang-orang Kristiani yang mengikuti Kristus dalam perjalanan hidup kita setiap hari, tentu kita juga memiliki semangat perutusan yang sama, yakni mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dalam doa Bapa kami di sana yang setiap hari kita doakan, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Setiap hari kita memohonkan supaya suasana kerajaan surga dihadirkan dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Dalam permenungan saya pribadi yang hendak saya bagikan pada kesempatan ini, suasana kerajaan surga saya refleksikan sebagai suasana di mana hanya ada kedamaian dan sukacita. Inilah semangat perutusan yang harus
kita emban dan kita wartakan setiap hari kepada siapa saja yang kita jumpai. Melalui apa? Yakni caranya beragam. Kalau para murid, ke-12 rasul yang dipilih Yesus ini, mereka mengikuti Yesus dalam seluruh karya perjalanan hidup mereka sepanjang karya Yesus. Akan tetapi kita di era modern saat ini, berbagai cara dapat kita lakukan sesuai dengan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang memiliki talenta menjadi seorang tenaga medis, misalnya para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Ada yang memiliki talenta menjadi seorang guru. Dan juga ada yang secara khusus menanggapi panggilan Allah melalui cara pengabdian hidup sepanjang perjalanan di dunia ini. Misalnya para imam, biarawan, biarawati yang memutuskan untuk mengabdikan hidupnya secara khusus dalam karya pelayanan serta pengabdian kepada gereja. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, semangat perutusan ini tidak hanya diberikan kepada pribadi tertentu, melainkan kepada setiap dari kita yang telah dipersatukan menjadi putra dan putri Allah melalui sakramen pembaptisan. Kita dipanggil dan diutus menjadi pribadi-pribadi pewarta cinta kasih Allah melalui seluruh cara hidup kita, melalui karya, pelayanan, serta pekerjaan kita masing-masing. Oleh sebab itu, melalui permenungan pada hari ini saya mengajak kita, kembangkanlah talenta yang kita miliki. Gunakanlah talenta ini sebagai alat dan media bagi kita untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Suasana kerajaan Allah yang telah saya gambarkan sedikit dalam awal permenungan tadi, bahwa yang harus kita hadirkan ialah suasana yang penuh kedamaian, cinta kasih, serta sukacita. Semoga melalui buah-buah permenungan pada hari ini, kita sungguh mampu menghayati semangat serta misi perutusan yang kita emban setiap hari. Dan mari kita bahu-membahu dan saling mendukung dalam seluruh pewartaan melalui cara hidup kita masing-masing. Semoga buah-buah permenungan ini mampu mengantarkan kita pada jalan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.